Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, selamat datang ya di channel Bu Putri. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Insya Allah dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke deh, tanpa menunggu lama lagi, yuk simak baik-baik videonya. Baik, materi yang dibahas dalam video ini adalah bab 1 tentang seni grafis. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Mendefinisikan pengertian seni grafis. 2. Mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni grafis. 3. Mengidentifikasikan berbagai alat dan bahan untuk berkarya dalam seni grafis. Kemudian mengklarifikasikan beragam karya seni grafis. Berkarya seni grafis dengan menggunakan salah satu teknik dalam grafis untuk dipamerkan secara individu melalui kelas daring ataupun Zoom meeting. Seni grafis. Seni grafis merupakan karya seni dwi matra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dengan menggunakan teknik cetak sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Ragam seni grafis itu ada 4. Ragam yang pertama cetak tinggi, kedua cetak dalam, ketiga cetak datar, dan yang keempat adalah cetak saring atau biasa disebut sablon. Bahas satu-satu ya. Pertama, cetak tinggi. Cetak tinggi adalah ragam seni grafis yang memanfaatkan ketinggian sebuah medium untuk mencetak. Bagian tinggi biasa disebut positif dan yang dalam biasa disebut negatif. Cetak dalam. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam. Artinya, bagian dalam menyerap tinta dan membekas pada kertas. Biasanya medianya itu adalah aluminium, kuningan, atau tembaga dengan cara digores secara langsung. Kemudian cetak datar. Cetak datar adalah memakai acuan dari lempengan batu kapur karena memiliki sifat yang menyerap lemak dan tinta, sehingga bagian gambar yang tidak ada emulsi atau cairan ketika dicetak akan menarik tinta dan bagian yang bukan gambar otomatis akan menolak tinta. Kemudian cetak saring. Cetak saring adalah salah satu tekniknya menggunakan layar atau screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar kain nilon atau kain sutra. Lebih detailnya kita lanjut. Baik, cetak tinggi. Pembuatan cetakan dengan cara mencukil, biasanya bahannya yaitu kayu atau karet, agar dapat mencetak gambar yang diinginkan. Contoh cetak tinggi yaitu adalah stempel. Berikut bahan dan alat dalam cetak tinggi. Yang pertama yang harus dibutuhkan adalah plat atau acuan cetaknya. Bisa kalian gunakan dengan bahan umbi-umbian, kayu lunak. Kayu lunak itu contohnya seperti kayu cedar salah satunya. Kemudian kalian bisa menggunakan penghapus, hardboard, dan karet vinil. Ini contoh dari papan kayu lunak dan ini contoh karet linoleum atau karet vinil. Bahan yang kedua atau alat yang kedua itu adalah woodcut atau biasa disebut pisau cukil. Seperti ini bentuknya. Dan kalian akan membutuhkan roller. Ini roller. Fungsinya adalah untuk mengambil cat yang akan digunakan ketika proses pencetakan. Kemudian kalian akan membutuhkan tinta cetak. Ini bisa diganti dengan cat air atau cat poster dan tambahkan gliserin. Fungsinya adalah untuk mengentalkan cat tersebut menjadi seperti odol atau pasta gigi. Yang keempat, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pensil dan kertas. Yang kelima yaitu kaca. Adapun langkah-langkah proses cetak tinggi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kalian harus menggambar sketsa terlebih dahulu. Contoh jelasnya ada di gambar sebelah kiri seperti ini. Jadi ada bagian yang dalam dan ada bagian yang tinggi. Nah, bagian yang dalam ini disebut bagian negatif dan bagian yang tinggi disebut bagian positif. Setelah kalian membuat sketsa dan mencukil sketsa yang telah kalian buat, kalian beri warna dengan menggunakan roller. Selanjutnya, kalian cetak di atas kertas yang telah kalian sediakan. Kemudian tekan sampai rata menggunakan roller lagi. Setelah itu kalian boleh lepas kertasnya atau cetakannya dan kalian akan melihat hasilnya seperti ini. Sungguh mudah ya.
Lanjut, selain teknik mencukil, cetak tinggi juga menggunakan teknik menempel. Ini adalah contoh sederhana dari proses cetak tinggi. Ya, menggunakan pelepah pisang atau sayur-sayuran. Nih, ini kentang, ini wortel. Kalian bisa membentuk sesuai selera kalian. Mudah bukan? Lanjut, kita bahas cetak dalam atau intaglio print. Pembuatan cetakan dengan cara menuangkan tinta tersebut, kemudian diratakan dengan roll pada bagian yang dalam. Kemudian kertas yang sudah dibasahi dengan air diletakkan di atasnya. Tinta akan melekat pada kertas. Alat yang dipakai untuk menggores bisa berupa pahat, paku, jarum, atau logam runcing. Ini adalah jenis-jenis cetak dalam antara lain ada engraving, ini contoh sederhana. Kemudian ini ada etsa. Kemudian ada dry point dan ada mezzotin. Selanjutnya cetak datar. Teknik cetak datar meliputi teknik litografi. Seperti yang di awal, teknik litografi adalah menggunakan emulsi, di mana bagian yang bergambar itu akan menarik tinta dan bagian yang tidak bergambar atau bukan gambar itu akan menolak tinta. Itu teknik litografi. Kemudian teknik digital, contohnya adalah printer. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh cetak datar secara sederhana. Prosesnya, memasukkan cat minyak ke dalam wadah besar, kemudian masukkan vas bunga, mangkuk, gelas, atau piring, atau alat lainnya yang kalian punya dan yang kalian ingin hiasi, kemudian masukkan alat tersebut ke dalam wadah yang berisi cat minyak secara perlahan. Nah, begini hasilnya. Selanjutnya yaitu cetak saring atau sablon. Teknik sablon sering digunakan di berbagai media seperti kaos, plastik, kertas, kaca, kayu, dan lain-lain dengan menggunakan alat bantu berupa screen atau layar sablon. Berikut bahan dan alat dalam cetak saring atau sablon. Yang pertama yang kalian butuhkan adalah bingkai screen, dan rakel. Nah, bingkai screen itu adalah ini. Yang kayu ini adalah bingkai screen. Kemudian rakel ini. Fungsinya adalah untuk meratakan warna ketika proses penyablonan. Ya. Kemudian 2, obat afdruk dan pewarna sablon. Ini obat afdruk dan kemudian ini pewarna sablon. Yang ketiga, meja sablon dan catokan. Bukan catokan rambut ya, tapi catok untuk sablon. Ini alat catoknya. Kemudian ini meja sablon. 4, meja afdruk. Ya, di dalamnya ada lampu neon yang nanti akan dipakai untuk proses afdruk. Oke, proses yang pertama yaitu pembuatan klise. Bahan yang digunakan harus transparan, yaitu menggunakan kertas kalkir atau mica film. Contoh kertas kalkir itu seperti ini bayangan kalian. Kemudian dalam menggambar untuk klise bisa langsung pada screen atau layar, bisa juga menggambar pada kertas kalkir. Ini kertas kalkir. Kalau kertas yang digunakan hanya kertas biasa, setelah digambar, kalian harus melumurinya dengan minyak goreng atau minyak tanah. Fungsinya untuk apa? Agar kertas tersebut bisa menjadi transparan. Selanjutnya, proses afdruk. Oke, afdruk ini adalah proses penyinaran. Proses memindahkan gambar yang tadi sudah dibuat pada kertas kalkir, kemudian pindahkan ke screen atau layar dengan bantuan bahan yang disebut emulsi sablon. Tahapannya, yang pertama yaitu pelapisan, mencampurkan cairan emulsion, yaitu cairan kental yang berfungsi sebagai bahan pelapis kedap cairan, dan cairan sensitizer yang peka terhadap cahaya. Oleskan ke layar obat afdruk yang sudah dicampur tadi. Kemudian gunakan rakel untuk mengoleskan, yaitu yang dioleskan bagian luar dan bagian dalam layar atau screen. Ini adalah ilustrasinya. Baik, proses selanjutnya yaitu pengeringan. Di sini ada 2 pengeringan. Pengeringan awal yaitu menggunakan kipas, atau kalau kalian punya hair dryer silakan digunakan. Ya, gunakan kipas atau hair dryer. Jangan keringkan di bawah sinar matahari untuk pengeringan awal, karena obat afdruk yang peka terhadap cahaya dapat mengering di tempat tertutup. Kemudian penyinaran kedua yaitu dengan lampu neon atau sinar matahari. Nah, proses penyinaran dengan menggunakan lampu neon atau sinar screen, sinar layar, itu kurang lebih prosesnya selama 4-7 menit. Sedangkan menggunakan sinar matahari itu prosesnya hanya cukup 10-15 detik saja. Selanjutnya adalah proses mencetak. Screen kering yang sudah melalui proses penyinaran tadi, maka siap untuk dicetak. Nah, letakkan kertas atau media yang akan dicetak, kemudian tuang warna yang diinginkan, kemudian cetak dengan rakel. Nah, ini tadi adalah proses afdruk dan ini hasilnya seperti ini. Kemudian setelah sudah jadi seperti ini akan menjalani proses pencetakan. Nah, caranya adalah dilumuri cat dan ini rakel.
dan finishingnya seperti ini. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.